India adalah negara dengan sejarah panjang tentang sistem kasta, di mana masyarakat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kelahiran. Salah satu kasta yang paling sering mendapat diskriminasi adalah kasta Dalit. Mereka disebut sebagai the untouchable atau yang tak tersentuh. Tapi apakah benar mereka tidak punya pengaruh? Mari kita bahas di video kali ini. Sistem kasta India sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Berdasarkan ajaran Hindu, kasta utama terdiri dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dalit berada di luar sistem. Dianggap sebagai kelompok paling rendah. Mereka biasanya bekerja di bidang yang dianggap kotor, seperti membersihkan limbah atau pengurus jenazah. Salah satu tokoh paling berpengaruh dari kasta Dalit adalah Dr. Ambedkar, yang merupakan arsitek konstitusi India dan penjuang hak-hak Dalit. Lalu pertanyaannya, di manakah posisi kasta Dalit ini? Sebenarnya Dalit ini disebut sebagai out of caste atau di luar kasta. Tidak diakui dalam 4 kasta di atas, sehingga menjadikan Dalit sebagai kasta yang kelima atau yang terendah. Karena dianggap najis, kasta Dalit bahkan tidak boleh diikuti langkahnya di belakang, seolah tanah yang diinjaknya adalah najis. Dan bahkan dilarang untuk menyentuh susu yang berasal dari sapi, karena sapi dianggap hewan yang suci, dan dihuni oleh 33 juta dewa-dewi bahkan di bagian kotorannya. Karena kotorannya dianggap dihuni Dewi Laksmi, dan maka itulah kenapa kotoran sapi dianggap suci oleh kaum Hindu utamanya di India. Di India ada sebuah tradisi yang sangat aneh. Tradisi ini dikenal sebagai Madesana, yakni tradisi di mana kasta terendah di India, yakni kasta Dalit, berguling-guling di bekas ludah atau bekas makanan yang dilemparkan kasta Brahmana. Bagi sebagian orang, air ludah merupakan hal yang menjijikan dan kotor. Namun tidak bagi sebagian orang di India, terutama kaum Dalit yang merupakan kasta terendah. Kaum Dalit mempercayai jika mereka berguling-guling di bekas ludah kasta Brahmana, maka mereka akan mendapatkan keberkahan dan bisa menyembuhkan berbagai masalah kesehatan. Tradisi berguling Madesnana ini sudah ada sejak 4000 tahun yang silam. Pemerintah India sendiri tidak mampu mencegah warganya untuk mengikuti ritual yang aneh ini, sebab warga masih percaya akan mitos yang ada pada ritual Madesnana ini. Meskipun sudah dilarang secara hukum sejak 1950, diskriminasi terhadap Dalit masih ada di berbagai daerah, terutama di desa-desa. Mereka sering dilarang masuk ke kuil, dipaksa tinggal di tempat terpisah, bahkan mengalami kekerasan. Ada fakta mengejutkan tentang Dalit. Menurut laporan, setiap 15 menit ada satu kejahatan terhadap Dalit di India. Yang kedua, di beberapa tempat, Dalit masih dilarang minum dari sumur yang sama dengan kasta yang lain. Fakta unik dan mengejutkan kasta Dalit di India. Kasta Dalit sering dikaitkan dengan diskriminasi dan perjuangan. Tapi tahukah kamu bahwa ada beberapa fakta unik dan mengejutkan tentang mereka? Yang pertama, adanya Dalit Pride March, perayaan kebanggaan Dalit. Biasanya kita mendengar tentang Pride March dalam konteks hak-hak LGBT. Tapi tahukah kamu, Dalit juga punya Pride March sendiri. Dalit Pride March adalah parade tahunan di India, di mana masyarakat Dalit turun ke jalan untuk menunjukkan kebanggaan akan identitas mereka dan menuntut hak yang lebih adil. Long March ini adalah simbol perlawanan terhadap diskriminasi dan menunjukkan bahwa mereka bukan lagi kelompok yang bisa diabaikan. Fakta yang kedua, Dalit di Bollywood. Sukses tapi sering tersembunyi. Industri film Bollywood dikenal dengan gemerlapnya,
tapi ada sisi lain yang jarang dibahas. Diskriminasi kasta. Beberapa aktor top Bollywood sebenarnya berasal dari kasta Dalit, tapi banyak dari mereka memilih menyembunyikan identitas aslinya untuk menghindari stigma. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem kasta masih berpengaruh dalam dunia hiburan. Kemudian yang ketiga ada gerakan Dalit Buddhism, yaitu perubahan keyakinan untuk kebebasan. Banyak orang Dalit merasa bahwa sistem kasta tidak akan pernah memberi mereka kebebasan sejati. Oleh karena itu, pada tahun 1956, seorang Dalit yang menulis konstitusi India memimpin gerakan konversi massal ke agama Buddha. Ratusan ribu Dalit mengikuti jejaknya, meninggalkan agama Hindu sebagai bentuk protes terhadap diskriminasi kasta. Hingga hari ini, jutaan Dalit di India mengikuti agama Buddha sebagai simbol kebebasan dan kesetaraan. Bayangkan jika kita masih menerapkan kasta tersebut pada pemerintahan kerajaan Hindu Buddha. Kasta Dalit telah lama menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan. Meskipun konstitusi India secara resmi menghapus sistem kasta yang menindas, kenyataannya masih banyak kasus diskriminasi terhadap mereka, terutama di daerah pedesaan. Namun, Dalit bukan hanya korban, mereka juga pejuang. Dari perlawanan sosial hingga kesuksesan di politik, bisnis, dan budaya, mereka terus membuktikan bahwa kasta tidak menentukan nilai seseorang, di mana jutaan Dalit memilih agama Buddha sebagai bentuk penolakan terhadap ketidakadilan kasta. Selain itu, Dalit juga mulai mendapatkan pengaruh di dunia politik dan hiburan, meskipun masih ada stigma yang melekat. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak suara yang menuntut kesetaraan, dan peran media sosial pun turut membantu dalam mengangkat isu-isu Dalit ke tingkat global. Pertanyaannya, akankah India benar-benar bisa menghapus diskriminasi berbasis kasta sepenuhnya? FYI, secara etimologi, Dalit dalam bahasa Sanskerta berarti patah, diinjak-injak, dan tertindas. Entah ada hubungan atau tidak, kata Dalit mirip dengan kata Ibrani, dal, yang juga berarti patah atau diinjak-injak. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan info terbaik untuk menambah wawasan kalian.